تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngajinya kita dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan nasihat, merupakan himbauan dan merupakan peringatan buat kita yang datang dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha." Kelak di satu waktu, kelak di suatu masa akan datang satu zaman, kata Nabi, di mana umatku itu yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka menjauh, mereka nggak mau lagi dekat, mereka nggak mau lagi melangkahkan kaki untuk hadir duduk di majelis taklim. Yafirruna minal ulama, mereka menjauhkan diri. Mereka tidak lagi mau memakai apa yang disampaikan oleh ulama. Mereka tidak lagi mau memakai apa yang disampaikan oleh fuqaha. Mereka tidak lagi peduli dengan apa yang halal, apa yang haram. Mereka tidak lagi peduli mana yang hak, mana yang batil. Dan ini akan terjadi. Entah sekarang sudah terjadi atau belum, wallahu a'lam. Yang jelas kata Nabi, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kelak satu saat akan datang kepada umatku, di mana umatku itu yafirruna minal ulama, udah gak mau lagi dengar nasihat, pelajaran, kajian dari ulama. Tidak lagi mau mendengar apa yang disampaikan oleh para ahli fikih. Mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, nggak peduli lagi. Yang penting hidup di dunia ini senang. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika umat Muhammad, ketika umat Islam ini sudah menjauh dari ulama, umat Islam ini sudah jauh dari fuqaha, maka apa yang akan terjadi?
dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Kalau sudah umat Islam, kalau sudah kita ini menjauh dari ulama dan nggak mau lagi hadir duduk di majelis taklim, dan nggak mau lagi memakai apa yang disampaikan oleh ulama, nggak mau lagi mendengar dan memakai apa yang disampaikan oleh fuqaha, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mereka sudah tidak peduli lagi. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 baliyah. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 bencana. Nanti kita introspeksi diri, kemudian kita lihat dengan suasana sekarang, apakah yang disandarkan Nabi ini sudah terjadi atau belum. Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihi. Ketika kita umat Islam sudah menjauh dari ulama, sudah menjauh dari fuqaha, tidak lagi peduli, langkah kaki kita pun berat untuk hadir duduk di majelis taklim, maka malah petaka yang akan Allah turunkan kepada mereka adalah yarfa'ullahu al-barakata min kasbihi. Allah cabut, Allah angkat keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Nah, ketika tidak ada lagi keberkahan dalam kehidupan kita, ketika tidak ada lagi keberkahan dari apa yang kita peroleh dari hasil kerja kita, dari hasil bisnis kita, dari hasil berbagai macam usaha kita, dan keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kenyamanan dalam kehidupan ini. Walaupun itu duit sekian banyaknya yang kita miliki, tapi hati tidak akan memberikan tenang dengan uang yang ada. Kenapa? Karena keberkahannya sudah dicabut oleh Allah. Lalu apa penyebabnya? Karena jauhnya kita dari ulama, jauhnya kita dari fuqaha. Nah, coba sekarang muhasabah pada diri kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, dari harta yang ada pada diri kita, dari uang yang ada di kantong kita, apakah akan memberikan ketenangan? Apakah akan selalu kepengen dan kepengen dan kepengen lagi kita ini? Nah, tanda-tanda daripada dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita hasilkan, sudah sebegitu banyaknya harta yang kita miliki, masih saja kita kepengen lagi dan kepengen lagi. Itu yang pertama. Kemudian tanda-tanda dari keberkahan yang Allah angkat dari apa yang kita miliki adalah ketika dalam urusan agama. Dalam urusan agama kita mengeluarkan uang ini berat banget. Nah, yatim di mana-mana merajalela, janda-janda muda yang berharap dikawini nama bapak-bapak merajalela di mana-mana. Masjid di mana-mana sedang dibangun, pesantren sedang dibangun. Ketika keberkahan ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengambil dompet, mengambil isi dompet kita lalu kita membantu mereka yang membutuhkan, berat rasanya. Tapi untuk urusan dunia, berapapun tidak pernah kita hitung. Berapapun yang kita keluarkan dari ATM kita, berapapun yang kita keluarkan dari dompet kita, rasanya ringan, rasanya enteng. Tapi untuk urusan agama berat sekali. Nah, coba kita introspeksi diri. Kita raba diri kita muhasabah pada diri kita. Kalau urusan agama kita ngeluarin duit berat apa kagak? Kalau urusan dunia enteng apa kagak? Kalau urusan dunia enteng, urusan agama berat. Nah, ini tanda-tandanya. Tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut keberkahan dalam kehidupan kita. Nauzubillah ini misalnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ketika umatku sudah menjauh dari ulama, ketika umatku yafirruna minal fuqaha, umatku sudah tidak mau lagi memakai apa yang dikatakan, apa yang disampaikan dari para ulama dan fuqaha. Nah, ketika itu terjadi, yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zaliman.
ketika umat Islam ini tidak lagi mendengarkan apa kata ulama, ketika umat Islam dan ketika umat Nabi Muhammad ini tidak mau lagi mengatakan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, dan tidak lagi peduli dengan hal itu, maka hal yang kedua yang dijanjikan, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kelak kita akan dipimpin dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan mengutus kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Artinya kita akan dipimpin dengan para pemimpin-pemimpin yang zalim. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan pesta kemerdekaan, peringati hari kemerdekaan. Satu-satunya negara yang merdeka karena perjuangan, satu-satunya negara yang merdeka lewat peperangan, satu-satunya negara yang merdeka lewat kucuran darah, lewat harta, lewat nyawa, hanyalah kita Indonesia. Kita lihat, coba Malaysia merdeka karena diberikan oleh Inggris, diberikan kemerdekaan. Singapura diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Brunei diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Artinya beberapa negara yang tergabung dalam negara-negara Commonwealth itu semuanya negara-negara yang memang dihadiahkan kemerdekaan oleh penjajah. Tapi untuk kita, negara Indonesia ini, kita bisa meraih kemerdekaan karena berjuang. Kita meraih kemerdekaan ini lewat peperangan. Kita meraih kemerdekaan ini lewat kucuran darah, lewat harta benda, lewat pengorbanan untuk meraih kemerdekaan yang sekarang ini ada pada diri. Nah, cobalah para pahlawan, engkong-engkong kita, guru-guru kita berjuang bukan hanya dengan harta, dengan darah, dengan nyawa. Mereka korbankan diri mereka, mereka korbankan harta mereka dengan satu harapan, kalau sudah merdeka negeri kita, anak cucunya itu akan hidup sejahtera. Itu harapan dan dulunya, harapan hakikat, agar negara kita setelah merdeka menjadi negara yang besar, menjadi negara yang super power lewat kepemimpinan yang tidak zalim. Itu harapan kemerdekaan. Nah, kita ini adalah sekarang pengisi kemerdekaan. Kita tidak pernah berjuang bagaimana untuk memperoleh kemerdekaan, dan kita sebagai rakyat Indonesia yang sekarang ini adalah mengisi kemerdekaan. Dan kita yang tidak pernah berjuang, cobalah, ini saya anjurkan kepada semua yang ada nih, yang ada semuanya nih. Bendera merah putih harganya berapa duit ya? 50.000 atau 100.000? Katakanlah 100.000 udah paling mahal sama bambu-bambunya. Nah, kalau engkau kita pejuang-pejuang yang terdahulu, mereka berharap bagaimana bendera kita itu bisa berkibar di negeri kita sendiri. Mereka berjuang dengan darahnya, dengan hartanya, dengan nyawanya. Nah, sekarang kita ini tugasnya tinggal ngibarin doang. Ngibarin doang. Coba ngorbanin 100.000 di setiap rumah, pasang tuh bendera merah putih. Beli bambunya sama benderanya, ayo kita pasang semuanya. Biar apa? Biar menyatakan bahwa negeri kita ini sudah benar-benar merdeka, merdeka dari segalanya. Kembali lagi ketika kita umat Islam, kita sudah menjauh dari ulama. Kita sudah menghindar dari fuqaha, hukum-hukum yang disampaikan oleh ahli fikih, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama sudah kita tidak pedulikan lagi. Maka kelak satu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kepada kita semuanya pemimpin yang zalim. Lalu bagaimana kalau negeri kita ini yang besar ini, yang mayoritas negeri dan penduduknya ini umat Islam, lalu dipimpin oleh pemimpin yang zalim? Nauzubillahi min Jangan
Jangan sampai terjadi negeri kita ini dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim. Untuk kalau ini sekarang nih, ini tanggal berapa kira-kira sekarang ini? Tanggal 6. Karena besok tanggal 7, seminggu lagi kita ngapain tuh? Pesta kemerdekaan. Udah mulai nih sekarang nih. Udah mulai. Dalam artian bagaimana? Ya nggak apa-apa, kita gembira, kita bahagia, kita merayakan hari kemerdekaan kita, tapi jangan diisi dengan kemaksiatan. Pejuang-pejuang kita, nenek kakek kita, engkau kita, guru kita, untuk meraih kemerdekaan ini yang mereka takbirkan itu adalah kalimat Allahu Akbar. Masa kita udah merdeka, kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai macam kemaksiatan, dosa kita, saudara. Yang lebih parah lagi, dengan alasan mengisi berbagai macam kegiatan kemerdekaan, sampai dari mulai sore sampai malam, giliran ngaji dia kagak ngaji, RT-nya kagak ngaji, RW-nya kagak ngaji, dengan alasan kenapa kagak ngaji, repot lagi urusan kemerdekaan. Ya Allah Rabbi. Ini RT 02 ngaji kagak RT 02 nih? Ada dia. Ngaji sehari kalau malam Senin mah jangan segala bendera. Yusallitullahu sultanan zaliman. Ketika kita jauh dari ulama, kita jauh dari fuqaha, maka kata Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita yang mayoritas umat Islam, masya Allah, nggak akan terima, saudaraku, kalau kita dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mementingkan diri mereka, yang mementingkan golongan mereka, sementara kita tetap hidup begini-begini saja. Nah itulah. Makanya di hari kemerdekaan ini mudah-mudahan negeri kita ke depannya semakin maju. Kita akan memiliki pemimpin-pemimpin yang benar-benar mau mensejahterakan rakyatnya. Yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata Nabi, ketika umatku sudah jauh dari ulama, umatku sudah jauh dari fuqaha, umatku tidak lagi berani mengatakan ini hak, ini batil, umatku tidak lagi peduli dengan halal dan haram, maka saat itu terjadi, kemudian yakhrujuna minad dunya min ghairi iman. Kelak kalau mati, orang itu mati sedikit pun tanpa membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah. Sementara kita jauh dari ulama, kita jauh dari fuqaha, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa nyeseknya, saudaraku, betapa menyesalnya dan betapa ruginya kalau di akhir kehidupan kita yakhrujuna minad dunya min ghairi iman. Keluar dari dunia ini, mati kita, tinggalkan dunia ini tanpa sedikit pun membawa keimanan. Nauzubillahi min dzalik. Bukankah kita berharap dan berusaha ketika kita sakaratul maut, di akhir kehidupan kita ini, lidah kita, hati kita, panca indera kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aman, saudara. Ketika di akhir kehidupan kita ini, lisan kita, hati kita, jawareh kita masih bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah, maka aman kita. Aman, dijamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikhawatirkan, kita tenang-tenang, kita senang-senang hidup di dunia, tahu-tahu di akhir kehidupan kita yakhrujuna minad dunya min ghairi iman, mati dalam keadaan kafir, mati tanpa sedikit pun membawa. Nah, orang yang meninggal dunia, orang yang mati tanpa sedikit pun membawa keimanan, maka pastikan orang itu akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Nauzubillahi min. Nah, mudah-mudahan kedepannya diri kita ini akan semakin baik. Kedepannya diri kita ini akan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode dan cara mendekatkan diri kita kepada Allah tidak lain adalah ikuti ulama.
ikuti fuqaha. Ketika kita masih dekat dengan ulama, ketika kita masih dekat dengan para fuqaha, maka insya Allah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.